Shalom, selamat pagi. Shalom, puji Tuhan. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pagi hari ini dari Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-31. Di bawah tema siapakah Allah kita? Yesaya 40 ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-31, demikian firman Tuhan. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, pengenalan kita akan siapakah Allah kita itu akan mempengaruhi cara berpikir, cara bertindak, serta cara kita bersikap kepada Allah dan kepada hidup kita. Sekali lagi saya ulang kalimat saya. Pengenalan kita akan siapakah Allah kita itu akan mempengaruhi cara berpikir dan cara bertindak kita serta cara bersikap kita kepada Tuhan atau terhadap Tuhan dan terhadap hidup kita. Kalau berpikir bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh kasih, maka kita melihat Allah itu dengan positif bahwa dia adalah Allah yang tidak berkesudahan kasih setianya. Tapi sebaliknya kalau kita mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang tidak peduli terhadap saya, maka sikap kita terhadap Tuhan dan sikap hati kita terhadap Tuhan itu menjadi tidak juga baik terhadap dia. Jadi kalau kita dalam praktek hidup, kita mempunyai sikap dan cara pandang yang positif terhadap orang lain, maka waktu kita melihat dia, itu mendatangkan sesuatu hal yang baik pada diri kita. Tapi pada waktu kita berpikir orang ini gak baik terhadap kita, terhadap saya, maka selamanya kita akan tertutupi untuk tidak melihat hal yang baik pada diri orang itu, hal yang buruk saja yang terlihat. Jadi saya mau katakan paradigma kita, sudut pandang kita, kacamata kita, cara kita memandang Tuhan itu mempengaruhi juga cara kita mengungkapkan rasa dan sikap kita kepada Allah. Itulah sebabnya berdasarkan firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini, kita mengetahui 3 penjelasan yang sangat penting tentang siapakah Tuhan. Yang pertama dikatakan namanya adalah Tuhan. Bapak dan Ibu bisa perhatikan di ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Kata pertama setelah pertanyaan, tidakkah kau tahu? Tidakkah kau dengar? Maka dimulai dengan huruf yang besar, Tuhan. Di dalam Alkitab kalau kita lihat Alkitab kita, Tuhan yang besar itu menunjuk kepada Yahweh. Menunjuk kepada Allah yang menciptakan alam semesta ini. Bapak dan Ibu sekalian, ini yang pertama, siapakah Allah kita? Namanya adalah Tuhan. Dan kita langsung tarik garis lurus. Siapakah Tuhan yang dimaksudkan? Ialah yang telah menyatakan dirinya di dalam pribadi Yesus Kristus. Saudara, Bapak dan Ibu sekalian,
Allah yang tak terlihat itu, Allah yang tak terjangkau itu, yang disebut dengan Allah yang jauh, tak terlihat, tak terjangkau. Allah yang disebut dengan istilah transenden, jauh, tak terjangkau. Maka orang bernyanyi, engkau jauh. Allah itu dalam pemahaman orang secara umum, dalam agama-agama mana saja, meyakini bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang jauh. Tapi kekristenan memberi kepada kita sebuah penyingkapan bahwa Allah yang jauh itu, Allah yang transenden itu telah menjadi manusia, telah menyatakan diri kepada kita. Karena kita tak mampu memahami Tuhan, tak dapat mengerti Tuhan, tak dapat menjangkau Tuhan, tak dapat mendekati Tuhan. Karena kita manusia berdosa. Karena itu Allah yang tak terjangkau itu turun dia kepada kita. Dan kita mengenal dia dalam pribadi Yesus Kristus. Dia kita kenal sebagai Allah yang menyatakan diri, Allah yang mewujud, ada nyata bagi kita. Bukan Allah yang tak terlihat lagi, tapi dia Allah yang nyata bagi kita manusia, yang disebut dengan Allah yang imanen. Dia bukan hanya tinggal di luar kita, dia bukan hanya ada di sekitar kita, tapi dia ada di dalam kita. Dia imanen, tinggal di dalam kita, berada bersama-sama dengan kita. Itulah Tuhan kita. Itu Tuhan yang tidak bisa dipahami dalam agama-agama yang lain. Kekristenan memberikan kepada kita pembeda yang sangat jelas sekali, bahwa Allah yang transenden itu, Allah yang jauh itu, ternyata adalah Allah yang telah mendekatkan dirinya kepada umatnya, bahkan tinggal di dalam kita. Kapan peristiwanya Allah itu menjadi imanen bagiku, menjadi Allah yang tinggal di dalam? Pada waktu kita percaya, pada waktu kita beriman kepada dia. Itulah saat di mana Tuhan itu ada di dalamku, ada di dalam kita, ada dalam hidupku. Maka kita berkata, Tuhan, Engkau ada di dalamku, aku ada di dalam Engkau, dan Engkau ada di dalam aku. Jadi inisiatif pertama yang dikerjakan oleh Allah adalah memperkenalkan dirinya. Orang secara umum memahami Tuhan itu melalui alam ciptaan, dan semua berkata yang menciptakan ini adalah Tuhan. Betul, itu Tuhan. Tapi pemahaman tentang siapa Tuhan secara persen, secara pribadi, secara khusus kita bisa pahami di dalam pribadi Yesus Kristus. Itu yang disebut dengan pemahaman tentang Allah dalam wahyu secara umum, dalam penyingkapan secara umum. Allah diketahui, Allah dimengerti, Allah dipahami oleh manusia melalui ciptaan ini. Melalui penataan dari seluruh galaksi, melalui penataan daripada alam semesta. Bagaimana air laut tidak bisa tumpah ke darat, padahal laut berada pada posisi di atas daripada darat. Alkitab sudah mengatakan ada batas-batas yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Kecuali alam ini bergejolak, kecuali alam ini bermasalah, maka ketika terjadi tsunami, ada patahan di tengah laut, maka patahan itu menyebabkan naiknya air laut dan kemudian dia menghempas ke darat. Tapi itu pun ada batasnya. Bapak dan Ibu sekalian, itulah Allah yang diperkenalkan kepada kita oleh Yesaya pasal 40 ayat 28. Tidakkah kau tahu, tidakkah kau dengar bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Allah yang kekal, dia tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Dia adalah ada sebelum segala sesuatu ada, yang disebut dengan dia adalah Allah yang selalu ada di dalam segala waktu. Itulah sebabnya manusia berlalu, semua bisa berlalu, tapi Allah tidak pernah berlalu dari dulu sampai selama-lamanya. Itulah keberadaan Allah kita. Bapak dan Ibu sekalian, ini mengajarkan kita bahwa Allah yang kita percaya itu bukan Allah yang remeh-temeh, bukan Allah yang sesuatu hal yang kita anggap biasa. Dia adalah Allah yang luar biasa buat hidup kita. Kalau Allah yang luar biasa itu yang kita jumpai dalam ibadah kita, yang kita jumpai di dalam kerinduan kita dalam ibadah kepada Tuhan, maka bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah menempatkan dia adalah lebih penting daripada hal-hal yang terpenting dari hidup kita. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam bagian ini dikatakan Tuhan
adalah Allah yang kekal. Allah yang kekal artinya dia juga berkuasa penuh atas seluruh alam semesta ini, atas sorga, dan itu adalah sebuah pernyataan di dalam Alkitab. Dia berkuasa di bumi dan di sorga, dan itu menunjuk kepada siapa? Menunjuk kepada Yesus Kristus. Matius pasal 28 berkata, kepadaku telah diberi segala kuasa. Bukan hanya kuasa, tapi diberi segala kuasa yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Tidak ada pribadi yang lain yang berkuasa atas alam semesta ini, yang berkuasa atas sorga, kecuali di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini jelas sekali. Maka mengapa kita perlu memberitakan tentang Yesus? Karena dunia hanya mengenal Tuhan secara umum. Dan pengenalan Tuhan secara umum tidak menyelamatkan mereka. Karena Anda tahu, kita tahu tentang Tuhan, tapi kita tidak percaya kepada pribadi Tuhan itu. Mustahil kita bisa diselamatkan. Karena Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan dia pemilik daripada surga itu, seharusnya dia bukan dikenal secara hanya sepintas, tapi dia harus dipercaya, harus diimani, harus diyakini, harus betul-betul menjadi bagian dari hidup kita, dan dia menjadi bagian dari hidup kita. Maka waktu kita katakan kalimat seperti kalimat Yesaya, Tuhan, itu berarti kita membuat pengakuan bahwa hidup dan kehidupan kita itu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Maka Alkitab katakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Maka manusia jangan menjadi sombong dalam hidup. Jangan memisahkan diri dari Tuhan. Jangan merasa hidup jalan saja tanpa Tuhan tidak apa-apa. Hidup biasa-biasa saja tanpa Tuhan tidak apa-apa. Toh saya juga masih bisa hidup. Seperti yang orang lain juga tidak mengenal Tuhan. Ini adalah sikap yang salah terhadap pemahaman dan pengenalan akan Tuhan. Maka diulang kalimatnya oleh Yesaya. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan itu ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Pada dia ada sumber-sumber ini. Dia adalah sumber dari segala penciptaan. Daripada dia ada kekuatan, daripada dia ada energi, daripada dia ada pengertian. Ketika kita jauh dari dia, ketika dia menjadi bagian yang nomor 2 dari hidup kita, maka kita tidak mempunyai daya kreativitas dalam hidup kita yang membuat kita menjadi orang-orang yang memuliakan Allah. Kita menjadi orang-orang yang gampang menjadi patah semangat dalam hidup. Kita menjadi orang-orang yang pengertiannya menjadi terbatas dalam hidup. Tapi orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang terus mencari Tuhan, yang menempatkan Tuhan sebagai pengakuan utama dalam hidupnya, dia mengalami sebuah karya cipta yang luar biasa Allah kerjakan dalam hidupnya. Seluruh hal yang ada pada dirinya dikerjakan, diolah oleh Allah dan difungsikan untuk memuliakan Allah dan mendatangkan berkat. Itu sebabnya dikatakan, maka kita terus bernyala di dalam mengiring Tuhan. Kita tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu. Pengertian kita bertambah-tambah, bukan makin berkurang, tapi menjadi lebih berhikmat, menjadi lebih pandai, menjadi lebih cerdas, menjadi lebih tajam cara berpikirnya tentang perkara-perkara rohani. Tuhan adalah Allah yang kekal. Dia menciptakan bumi, ia tidak pernah lelah, ia tidak pernah lesu. Padanya ada pengertian yang maha hebat. Kepada Tuhan seperti inilah kita menaruh percaya kita. Kepada Tuhan seperti inilah kita membuat pengakuan. Tuhan artinya bahwa dia adalah hal yang terpenting di dalam hidup kita. Itulah sebabnya jawaban yang pertama, siapakah Allah kita? Allah kita Tuhan. Allah kita Tuhan di atas segala Tuhan. Dia penguasa surga dan bumi. Dia yang mencipta, berkarya, dia tidak pernah menjadi lelah, tidak pernah menjadi lesu, maha dahsyat dan limpah pengertiannya. Kepada dia kita belajar. Kepada dia kita mendapatkan asupan yang luar biasa seperti ini. Maka orang-orang percaya itu menjadi orang-orang yang pada hal-hal hidup itu menjadi optimis dia menjalani. Dia menjadi orang-orang yang tidak gampang menjadi putus semangat, tidak gampang menjadi putus asa. Menjadi orang-orang yang berkreasi, menjadi orang-orang yang optimal kehidupannya, difungsikan kehidupannya, sehingga kehidupannya betul-betul mencerminkan Tuhannya di dalam diri.
Itu bagian yang pertama. Yang kedua, Alkitab katakan di ayat 29 dan 30, dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Kita pernah lelah? Pasti. Dan menambah semangat kepada orang yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Perhatikan dalam bagian ini, bagian yang kedua, siapakah Allah kita? Dia adalah Tuhan yang menguatkan engkau. Katakan amin. Dia adalah Allah yang memberi semangat kepadamu. Katakan amin. Dua kata ini, menguatkan engkau, memberi semangat kepada engkau. Ini bagian yang kedua. Siapa Allah kita? Tersedia, dikatakan penguatan kepada dia. Bagi engkau yang lemah, dikuatkannya. Bagi engkau yang putus semangatnya, disemangati. Ayo semangat dalam mengiring Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber semangat kita. Tuhan adalah sumber yang menguatkan engkau dan saya. Karena itu kita dapat berdiri dengan kuat sampai pada hari ini. Kita dapat bersemangat sampai hari ini. Itu karena Tuhan di dalam kita. Karena Tuhan yang maha hebat itu ada tinggal di dalam diri kita. Maka dalam hidup kita menjadi orang-orang yang terus mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Terus meminta kekuatan dari Allah. Terus meminta kepada Tuhan semangat, semangat dan semangat yang terus bernyala. Bapak dan Ibu sekalian, ini tidak bisa dikerjakan oleh orang yang tidak ada Roh Kudus dalam dirinya. Maka orang yang ada Roh Kudus dalam dirinya itu gampang dipicu oleh kekuatan daripada Tuhan untuk dapat melakukan perkara-perkara rohani, perkara-perkara yang lebih daripada kemarin, perkara-perkara yang lebih daripada hari ini. Apa itu? Pekerjaan Roh Kudus terus di dalam dia. Terus di dalam dia, bekerja di dalam dia, bekerja di dalam dia. Terima firman, minta Roh Kudus tuntun, maka firman itu menjadi hidup. Terima firman Tuhan, Roh Kudus minta kekuatan, dia akan kerjakan firman itu. Maka firman yang kita dengar menjadi firman yang hidup. Bukan hanya dalam bentuk firman, dalam bentuk kata. Bukan hanya dalam bentuk tulisan. Tulisan orang lain bisa baca. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk pengertian, itu adalah tingkatan yang kedua. Dalam bentuk rema menjadi bagian intisari yang membuat hidup kita diubahkan olehnya. Itu yang dimaksudkan setiap kita membaca firman. Sampailah kepada yang disebut dengan rema. Rema adalah bagaimana petikan isi firman hal yang kita terima itu bisa memberi kepada kita dobrakan perubahan-perubahan pada aspek hati kita, pada aspek pikiran kita, pada aspek perbuatan kita. Itu yang dikerjakan. Maka bagian yang kedua, siapakah Allah kita? Dia adalah Tuhan yang menguatkan engkau. Engkau lemah, apa saja yang engkau alami dalam kelemahan, dia menguatkan engkau. Dia memberi semangat kepada kita. Beberapa hari ini saya agak kurang sehat kondisinya. Sampai kemarin malam masih tenggorokan saya masih serik sekali. Dan saya pikir besok bisa berkhotbah dengan baik atau tidak. Tapi saya minum obat, saya kemudian istirahat, dan kemudian minum air hangat. Dan saya kira kekuatan saya lebih baik, ya, lebih baik. Pagi hari ini 2 kali berkhotbah, setelah ini saya akan berkhotbah lagi di Selorojo. Saya kira ya fit kondisi saya. Ya saya kira memang beberapa hari ini yang kena debu mungkin pengaruh sehingga mempengaruhi kesehatan. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan memberikan semangat. Setiap kali melayani itu ada semangat yang menyala-nyala, ada semangat yang Tuhan berikan. Untuk melayani. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan semangat. Dikatakan di sini ada contoh, ia memberi kekuatan kepada yang lelah. Orang-orang muda gampang lelah, orang-orang muda gampang lesu. Teruna-teruna itu maksudnya remaja-remaja jatuh tersandung. Kenapa? Karena mereka belum berakal budi, belum memiliki pertimbangan. Kadang-kadang itu bahasa Jawanya itu apa? Kalimat yang lebih tepat, kerja serampangan, kadang-kadang kurang tertata dengan baik dan lain sebagainya. Maka dikatakan di sini kepada orang-orang muda yang lelah, ayo, dia adalah Tuhan yang menguatkan engkau. Kadang-kadang kita pikir sudahlah berhenti sampai di sini aja belajar. Belajar itu tidak boleh berhenti. Harus panjang kehidupan kita terus belajar. Tidak boleh berhenti. Terus belajar, terus belajar, terus belajar. Ya, saya memang terakhir pendidikan itu saya kapok, tidak mau kuliah lagi. Kenapa? Waduh, sudah jungkir balik.
Tidak kuat lagi untuk belajar. Tapi ternyata otak kita ini masih kuat sebenarnya. Hanya kita itu terbiasa itu hanya mengerjakan perkara-perkara yang biasa. Justru makin besar tantangannya, justru otak ini makin jalan. Kalau tantangannya biasa-biasa, otak kita tidak terpakai. Maka banyak otak kita itu akhirnya tidak berfungsi. Maka dia akhirnya menjadi lemah cara berpikir. Maka kalau banyak tantangannya, lebih banyak berfungsi saraf-saraf otaknya, maka dia makin encer. Nah, menurut penelitian, seluruh perpustakaan di dunia dikumpulkan dan dimasukkan di dalam otak kita misalnya, sebagai sebuah misalnya memori, itu cukup otak kita ini menampung. Itu hebat. Tapi ada orang bilang begini, saya sudah kuat lagi, ya seperti pernyataan Pak Adi lagi. Kepala sudah pusing, sudah tidak kuat lagi. Padahal itu hanya sepersekian saja, sepersekian tera saja dari otak kita yang dipakai. Kita sudah bilang begini, aku sudah tidak kuat, aku lelah, tidak ada. Karena pada Tuhan itu tersedia persediaan yang besar. Amin. Yang muda-muda belajar, yang sungguh-sungguh. Ya, hari ini apa yang kau kerjakan akan menentukan seperti apa di kemudian hari kita. Bagi kita yang bekerja hari ini dengan taktis. Bekerja dengan taktis itu bagaimana menyiapkan segala sesuatu ke masa depan. Sehingga kehidupan kita di masa depan jauh lebih baik daripada hari ini. Tuhan menguatkan, Tuhan memberi semangat. Karena itu bersemangat. Bukan hanya kepada orang muda, tapi yang tua-tua juga tetap semangat dalam menjalani hidup. Katakan amin. Amin. Rambut boleh putih, tapi semangat tidak boleh pudar. Ya. Ada juga yang rambut hitam, tapi semangat cepat pudar. Jangan terjadi seperti itu. Ya, amin. Semangat Bu Simon. Semangat. Yang ketiga dan yang terakhir. Siapa Tuhan kita? Ia adalah Tuhan yang memberi kekuatan baru. Bapak dan Ibu coba lihat. Kita kerja dari pagi sampai sore. Pagi itu loh bangun dalam keadaan segar. Betul atau tidak? Ayo, dari mana itu kekuatannya? Nah, secara rohani kita mengatakan itu Tuhan. Tapi secara kerjanya metabolisme tubuh kita, itu sel-sel darah yang mati itu diregenerasi lagi. Sehingga sel-sel darah itu berganti baru, diperbaharui, diproduksi ulang. Itu kita dalam waktu tidur, itu Tuhan perbaharui. Waktu kita tidur, kita punya pankreas, kita punya jantung, kita punya ini. Itu jam-jam kerjanya untuk diproses, didetoksin oleh Tuhan dalam proses, dalam metabolisme tubuh kita. Diatur sama Tuhan. Makanya masa di mana kita istirahat itu, maka ada waktu untuk siang, ada waktu untuk malam, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk istirahat. Seimbang kehidupan kita, maka sehat kita. Mungkin Pak Adi kurang imbang. Ada energi yang baru, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Nah, yang menanti-nantikan Tuhan artinya apa? Yang terus belajar kepada Tuhan, yang terus minta tambah pengertian kepada Tuhan, maka dikatakan kita akan mendapatkan kekuatan baru. Energi sekarang sudah mulai habis. Saya kemarin kesulitan untuk isi pertalite ya. Saya masuk di Tidar, katanya hanya bisa 10 liter Pak. Kenapa? Karena Bapak belum punya barcode untuk dapat layanan ya. Gitu. Akhirnya saya lari ke Sukun, saya minta tolong barcode saya dibuatkan supaya saya bisa ngisi ini mobil ya. Masa saya isi pakai air? Kan tidak mungkin. Ya, dapat 10 liter pakai berapa hari ya sudah habis itu. Terus saya ngisi lagi. Waktu saya ngisi kedua kali saya ngisi. Berarti sudah dapat 20 liter. Masih separuh. Saya minta tolong barcode saya jadikan. Setelah barcode jadi, itu saya boleh ngisi. Saya boleh ngisi full, ya, jadi bisa dapat lebih banyak. Jadi 400-an ribu bisa masuk untuk bisa ngisi mobil. Nah, Bapak dan Ibu, lalu saya bilang begini, loh, kalau seandainya semua habis, terus kita pakai apa nanti? Maka dicari solusinya, maka diproduksilah mobil listrik. Nah, jadi semua orang nanti pakai mobil listrik. Kalau di Bangkok itu pakai gas, ya. Saya pergi ke Bangkok itu, loh kok masuk pakai gas ya kita. Jadi di belakang itu diisi pakai gas, tabung gas di belakangnya mobil. Dan memang tidak bersuara, tidak kedengaran. Jadi sepanjang jalan itu tidak ada polusi udara.
Ya, apalagi polisi tidur. Di Bangkok nggak ada polisi tidur. Ya, apalagi polusi udara, nggak ada. Kenapa? Karena ada energi baru, energi terbarukan. Maka upaya-upaya memenuhi kebutuhan ini harus ada solusinya. Tuhan beri solusi kepada orang-orang percaya yang kekuatan secara rohani mulai melemah, kekuatan secara iman mulai melemah. Tuhan memberi kekuatan yang baru, dikatakan ayat 31 bagian A. Dan waktu Tuhan memberikan kekuatan yang baru, kita menjadi bergairah, menjadi bersemangat, menjadi lebih menjadi lebih daripada yang kemarin. Maka dikatakan, seperti apa gambaran orang yang mendapatkan kekuatan baru? Lihat ayat 31 bagian B. Dikatakan mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ini Raja Wali. Kita ganti nama Bukit Harapan jadi Bukit Harapan Raja Wali. Naik seperti burung Raja Wali, dikatakan. Ketika kita mendapatkan kekuatan yang baru, kita terbang seperti burung Raja Wali. Dengan kekuatan sayapnya terbang, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya catat di sini, ketika Tuhan memberi kekuatan baru kepada kita yang menanti-nantikan Tuhan, maka yang terjadi kepada kita waktu Tuhan datang dan hadir dalam hidup kita, kita seperti Raja Wali yang naik dengan kekuatan sayapnya, terbang tinggi. Artinya begini, kalau orang itu hanya lompat seperti ayam, dia hanya lompat hanya 2 meter. Kalau burung biasa, dia hanya pada batas tertentu. Tapi kalau burung Raja Wali, dia bisa tembus. Angin badai pun bisa ditembus. Itu gambaran yang Tuhan mau katakan. Bahwa orang-orang percaya yang menanti-nantikan Tuhan, mendapatkan kekuatan yang baru, menjalani hidup itu, dia terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Makanya orang kadang-kadang tuh berebutan di sini makanan seperti filosofinya ayam. Nah, matuk yang ada di depan mata. Tapi burung Raja Wali dia naik terbang tinggi, dia lihat bangsa di bawah, jauh lebih dapat, lebih banyak dia. Mentalitas sebagai burung Raja Wali harus ada pada kita. Tidak gampang menyerah. Lihat peluang yang lain, Tuhan akan buka peluang yang baru. Lihat yang lain ditutup, Tuhan buka peluang yang lain. Lihat hal yang baru, orang dibuka lagi kesempatan yang lain. Jadi bagi anak Tuhan itu tidak ada kata mentok. Amin. Gak ada kata mentok, gak ada kata menyerah, gak ada kata sudah selesai. Enggak. Kalau kita mentok di sini, naik ke atas. Gitu, jalan keluarnya begitu. Dan naik ke atas itu artinya mengandalkan kekuatan Tuhan, mengandalkan pertolongan daripada Tuhan. Ayo, yang lagi berdoa, yang lagi bergumul, yang tentang masa depannya, yang tentang harapannya, yang tentang kerinduannya. Ayo, kalau mentok kiri, kanan, muka, belakang masih naik ke atas, ada jalan keluar, yaitu jalannya Tuhan. Amin. Kita pulang sudah. Selesai. Firman Tuhan sudah selesai. Jadi, saya simpulkan. Siapakah Allah kita? Dia Tuhan yang Maha Dahsyat. Dia Tuhan yang kita percayai, namanya adalah Yesus. Yang kedua, Dia Tuhan yang menguatkan engkau, memberi semangat kepada engkau, sehingga kita mendapatkan kekuatan dan tidak menjadi lelah, menjadi lebih bersemangat, menjadi bernyala-nyala, berdaya kehidupan kita. Yang ketiga terakhir, Ia adalah Tuhan yang memberi kekuatan baru kepada kita. Ketika Tuhan beri kekuatan baru kepada kita, maka yang terjadi, kita seperti burung Raja Wali yang naik, bukan turun. Progresivitasnya naik, ya, mengalami kemajuan dalam kehidupannya. Kita berlari menjalani sebuah arena target, ada tujuan yang hendak dicapai. Pada saat kita berlari, kita tidak akan menjadi lesu karena Tuhan beri kekuatan kepada kita. Kita akan terus berjalan, kita menjalani hidup ini. Tuhan memberi kekuatan ekstra sehingga kita tidak menjadi lelah. Selamat mengenal Tuhan kita dengan benar. Selamat menikmati juga kekuatan baru dari Dia. Selamat mendapatkan pengertian asupan-asupan rohani dari Dia yang membuat kita ekstra punya energi dalam menjalani hidup. Tetap semangat. Amin. Tetap semangat Kak Kaisar. Tetap semangat untuk semua. Jangan pernah putus harapan. Karena di dalam Tuhan selalu adalah jalan-jalan terbaiknya. Mau diaminkan atau tidak? Saya tutup sekarang.